Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk pertemuan hari ini, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai budaya yang mempengaruhi bisnis internasional. Saat ini kita akan membahas mengenai teori ekonomi klasik. Dan materi untuk hari ini saya sudah uploadkan ke Google Classroom. Kalian tinggal download saja. Tapi sebelum saya mulai, saya akan absen manual terlebih dahulu. Ini ada 38 orang yang sudah menghadiri di kelas saya, dan saya akan absensi satu persatu. Ketika nanti supaya ada administrasi dokumentasi mengenai absensi kalian. Jadi saya balik untuk saat ini, dimana kalian absen dulu, baru kita mulai perkuliahan. Biasanya saya absensi itu terakhir, saat ini saya mulai perkuliahan dulu dengan mengabsen kalian. Karena biasanya saya terakhir, tapi tidak jadi masalah. Ini sudah pertemuan keempat berarti ya. Kalian tinggal 4 kali pertemuan lagi melaksanakan ujian tengah semester. Dan harusnya kita jam 10, tapi sudah saya mulai jam setengah 10 supaya kalian masih ada waktu. Oke, kelas pagi A dimulai dari Albian Haikal Fajar. Hadir? Albian? Hadir, Pak. Hadir ya? Hadir. Ya, baik. Yang hadir bisa sambil menyebutkan namanya. Albian Haikal Fajar. Alia Dipa Ayani ada? Alia Dipa. Arlinda Monika. Hadir, Pak. Ya. Armanita Putri Pangestu. Hadir, Pak. Ayu Anggraini. Hadir, Pak. Ya. Ayu Puspitarini Putri. Ayu Puspitarini Putri. Hadir, Pak. Hadir. Bapak Ayu hadir. Ayuni Febrianti. Hadir, Pak. Oke. Devira Mutia Malahayati. Hadir, Pak. Ya. Dela Kurnia Syawalia. Hadir, Pak. Ya. Dewi Kartika. Hadir, Pak. Ya. Diah Ayu Pramesti. Diah Hadir, Ayu. Pak. Ya. Dinda Nafisa Nailan. Hadir, Pak. Ya. Dini Ardiawati. Hadir, Pak. Hadir. Dion Hirtaresi. Dion Hirtaresi. Dita Aulia Hartoyo. Hadir. Ya. Zakwan Eka Pratama. Zakwan Eka Pratama. Emilia Dwianti. Hadir, Pak. Eni Nuraini. Hadir, Pak. Fajar Aditya Aulia Rahdana. Fajar Aditya Aulia Rahdana. Farizka Nurjihan. Hadir, Pak. Febi Mariam. Hadir, Pak. Herwin Sah. Hilma Fauzi Utami. Hadir, Pak. Hadir. Ima Siti Rohima. Hadir, Pak. Ismi Dwi Oktaviani. Hadir, Pak. Julaiha. Hadir, Pak. Listiani Melinda. Listiani Melinda. Maudina Hanifah.
Meilani Widayanti. Hadir, Pak. Miranovi Nur Latifah. Hadir, Pak. Muhammad Abdul Aziz Al Said. Hadir, Pak. Oh, hadir. Anda sudah 2 kali tidak hadir. Muhammad Gilan Rama. Hadir, Pak. Mutia Lewat kerja, Pak. Ya, oke. Hadir, Pak. Oh, ini Nadia Fitriani. Hadir, Pak. Namira Rizkiani. Hadir, Pak. Neng Ayu Tresnasari. Neng Ayu Tresnasari. Neng Sukoh Marwiyah. Hadir, Pak. Nina Amalia. Hadir, Pak. Anur Maidah. Nur Maidah. Mana Nur Maidah? Nurul Azmi Mutiara Sari. Hadir, Pak. Nurul Dian Lutfia. Hadir, Pak. Kurotal Ain. Hadir, Pak. Rahma Fauzia Hasibuan. Hadir, Pak. Raihan Abdillah. Ratna Komaladewi. Hadir, Pak. Reina Rahmayani. Hadir, Pak. Reni Safitri. Hadir, Pak. Restika Wati. Hadir, Pak. Samia Dwildan Kusnadi. Hadir, Pak. Hadir. Seli Marcelina. Hadir, Pak. Selalina Elizabeth. Hadir. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Tasya Priscilia. Tiara Stianto. Titania Safira. Titania Safira. Titin Supriyatin. Hadir, Pak. Vivi Amalia Kalsum. Vivi Amalia Kalsum. Acep Lesmana. Ades Kusmawati. Hadir, Pak. Hadir. Anissa Anabella. Vivi Amalia hadir? Vivi Amalia. Oke. Anissa Anabella. Hadir, Pak. Arini Dwi Cahya. Hadir, Pak. Asep Dandi Setiawan. Baginda Alven Saufriandi. Hadir, Pak. Cindy Nurul. Cindy Nurul. Devia Siti Nurrahmah. Ya, siapa yang belum dipanggil yang bukan kelas pagi A masuk ke pagi A? Nur Ajis Eriawan, Pak. Nur Ajis Eriawan, Pak. Lisda, Pak. Nur Neng Ajis Nita Nur. Setiawan. Nggak pakai spasi, Pak. Ajis Setiawan. Oke, siapa lagi? Lisda, Neng Pak. Nita, Pak. Ya, Dipa hadir, Pak. Lisda Zamiatul Haq. Siapa lagi? Alia Neng Dipa Prianti. Siapa? Alia Dipa. Aldian. Satu-satu. Jangan berburu. Alia Dipa. Absen nomor 2. Rina Nurdiana. Siapa lagi? Ria. Pak. Ria Amalia. Rizky Amalia. Neng Nita Nur, Pak. Ris, Pak. Rizkia. Iya. Bapak bawa Rio Ripaldi. Ya, ada nama Anda Rizkia. Rizkia Amalia. Oke, siapa lagi? Rulina Alia Dipa. Iya. Alia Dipa. Tadi aku sudah. Absen. Tadi lagi kerja jadi gak nyaut, Pak. Oke, Maaf. siapa lagi? Ya, tidak apa-apa. Siapa lagi? Lydia Febrianti, Pak.
Ning Ayu, Pak. Lydia. Veronica. Lydia Febri. Lydia. Wiwin, Pak. Manah, Pak. Mutiara Sari, Pak. Sudianti. Mutiara Sari. Sebentar. Mutiara Sari. Oke, siapa lagi? Veronica, Pak. Veronica. Setelah Veronica, Neng Mita Nurhasana. Mita Nurhasana. Mita Nurhasana. Oke, setelah yang Mita, Lucia, Pak. Lucia. Ya Amalia Dusolihah. Siapa lagi? Nurul Indah, Pak. Nurul Indah. Nurul Indah Mayasari. Oke, siapa lagi? Firda, Pak. Ning Ayu, Pak. Firda. Maudi, Pak. Firda. Setelah Firda, Nurmaida, Maudi. Pak. Nurmaidah sudah. Nurmaidah. Pak, Maudi, Pak. Nurmaidah. Nah, saya cari dulu Nurmaidah. Nurmaidah. Oke, Nurmaidah tadi sudah dipanggil. Siapa lagi? Maudi, Pak. Maudina Hanifah. Maudina Hanifah. Siapa lagi? Ning Ayu, Pak. Neng Ayu Tresnasari. Ya, Pak. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Siapa lagi? Sri Mulyani. Siapa lagi? Sudah? Kita mulai saja kelasnya. Sudah ya? Sudah tidak ada yang terlewat untuk absensinya. Yang kelas malam bahkan mungkin ada, jadi kelas malam nanti ada sebagian yang sudah masuk kelas pagi, tidak jadi masalah. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana ketika bisnis internasional dipengaruhi oleh budaya, di mana budaya dipengaruhi oleh 5 hal, yakni agama, bahasa, komunikasi, struktur nilai, dan sikap. Dan bagaimana mereka bertindak atau bertanduk sesuai dengan kebiasaannya untuk mencapai titik goal tertentu. Ini yang diinginkan oleh bisnis internasional. Supaya bisa masuk ke dalam bisnis internasional ada 2 hal menurut Ertl yang harus kita lakukan. Yang pertama, tinggal seumur hidup di negara tersebut. Yang kedua, lakukan training yang terbaik agar bisa melaksanakan kegiatan dari bisnis internasional. Kemudian dalam bukunya Ertl mengatakan lagi ada 6 cara supaya kita bisa menjalankan bisnis internasional. Yang pertama, jangan terburu-buru dan keras. Yang kedua, lakukan persiapan yang baik, preparation. Yang ketiga, hormati budaya. Yang keempat, pahami apa yang mereka lakukan mengenai budaya yang mereka miliki. Yang kelima, gunakan atau pahami bahasa mereka. Yang ketujuh, jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka tersinggung. Itu hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk bagaimana melaksanakan kegiatan bisnis internasional. Selebihnya kalian bisa don't rush, awaken a trust, bangun kepercayaan mereka, jangan sampai membuat mereka meninggalkan kegiatan bisnis kalian dan tidak mempercayai apa yang kalian lakukan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Itu yang harus kalian garis bawahi. Sebentar, saya ada yang Samia Dildan sudah, Islamuddin. Oke, Islamuddin tadi sudah dipanggil. Ihsanuddin Kamil. Oke, sudah ya, Ihsanuddin Kamil. Ihsanuddin Kamil sudah. Itu yang harus kita lakukan dalam melakukan kegiatan bisnis internasional. Kalian harus membuat perencanaan yang jelas. Bagaimana membuat perencanaan? Kalian planning dulu. Rencanakan apa yang akan kalian lakukan nanti di negara orang lain, negara mana yang akan kalian tuju. Itu yang harus kalian lakukan. Setelah kalian memplanning, merencanakan, membuat jadwal, siapa yang harus mengerjakan apa, diorganisasikan. Setelah kalian organisasikan, kalian jalankan apa yang sudah kalian rencanakan tersebut. Do it. Hanya tinggal menjalankannya saja. Bukan hanya merencanakan, tapi kalian harus menjalankan. Setelah kalian menjalankan, kalian tinggal mengkontrol apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya.
Dan minggu ini saya akan membahas mengenai teori ekonomi klasik, bagaimana kegiatan bisnis internasional bisa berjalan berdasarkan dari teori ekonomi klasik yang disampaikan oleh David Ricardo mengenai teori comparative advantage. Yang kedua yang disampaikan oleh Adam Smith mengenai teori absolute advantage. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Karena kita harus mengetahui bagaimana sejarahnya perekonomian ini bisa berputar. Bisnis adalah roda perekonomian di mana kita menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Awal mula ketika suatu negara mereka melakukan kegiatan perekonomian, mereka banyak mengkonsep mengenai teori-teori apa yang bisa dilakukan. Suatu negara tidak berjalan begitu saja. Tidak berjalan pertama-tama begitu saja langsung ada kegiatan perekonomian, tidak. Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan bisnis dilakukan pertama kali oleh nenek moyang. Jadi sebelum kita masuk ke zaman revolusi industri, ada yang namanya zaman purba. Jadi kegiatan bisnis ini sudah dilakukan oleh zaman purba tadi. Mereka berburu, mereka bertani. Bagaimana perekonomian ini berjalan, bagaimana bisnis ini berjalan, mereka lakukan dengan cara barter. Jadi hanya keluarga dengan keluarga saja. Tidak sampai ke pihak lain, tidak sampai ke pihak luar. Hanya orang-orang dari keluarga-keluarga saja yang melakukan bisnis. Bagaimana cara melakukan bisnisnya? Mereka tukar. Si ayah berburu, kemudian si paman mereka bertani. Biasanya mereka akan bertukar hasil dari buruan mereka dengan hasil cocok tanam mereka. Itu yang mereka lakukan. Sebelum abad ke-18 ditemukannya mesin uap. Ketika mesin uap ditemukan oleh James Watt, mereka sudah melakukan ini awal mula titik balik revolusi industri. Revolusi industri dilakukan ketika mereka sudah mengenal bagaimana caranya kita berpakaian. Kan begitu ya. Ini berdasarkan dari bukunya Bisnis Internasional, karangan Ricky Wepuste dan Griffin. Warna bukunya warna biru, jadi ada kegiatan bisnis internasional yang mereka, dan saya pun mengutip dari sejarah itu dari bukunya Bisnis Internasional. Jadi kalian bisa baca sejarahnya dari buku yang sudah saya berikan kepada kalian kalau ada yang beli buku saya mengutip dari bukunya mengenai kegiatan bisnis internasional. Ya kalau misalnya nanti ada yang lebih lagi silahkan. Jadi pada awal periode modern, yaitu dari abad ke-16 sampai dengan ke-18, era di mana kesadaran bernegara mereka sudah timbul. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di sekolah Eropa. Jadi yang mengajarkan pertama kali orang-orang Eropa ini. Merkantilisme berkembang dengan pelopornya Jim Bodin, Thomas More, Colbert, dan Van Hornet. Sergio Siercho, merkantilisme adalah teori ekonomi yang secara jelas menyatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu negara yang bersangkutan ini diukur berdasarkan banyaknya koin-koin emas. Secara tidak langsung, teori ini menyatakan bahwa besarnya volume perdagangan global memegang peranan sangat penting. Jadi awal mulanya mereka mengatakan bahwa negara kita kaya ini kalau mereka memiliki koin emas yang banyak. Kenapa mereka mengkonversikan berdasarkan ke koin emas? Karena pada saat itu banyak sekali terjadi perampokan, terjadi penjarahan. Supaya tidak terjadi itu, mereka mengamankannya dengan koin-koin emas yang mereka miliki. Dan mereka membangun pasukan-pasukan. Pasukan-pasukan untuk melindungi negara mereka. Semakin banyak pasukannya, semakin kuat negara itu. Itu awal mulanya sejarahnya. Jadi kalau misalnya kita melihat merkantilisme pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak haruslah dijadikan tujuan utama kebijakan nasional itu yang mereka lakukan. Jadi koin-koin emas mereka kumpulkan. Masih sistem kerajaan-kerajaan sampai dengan ke Indonesia. Di Indonesia kan Majapahit. Kalau misalnya kita banyak pasukannya, daerah tersebut adalah daerah yang makmur. Karena kalau pasukannya banyak berarti daerahnya aman. Awal mulanya gitu. Pada saat merkantilisme lahir, sistem masyarakat pada saat itu berdasarkan feodal atau feodalisme. Sistem feodal pada dasarnya menanggapi kebutuhan penduduk akan perlindungan terhadap gangguan perampok. Ini makanya zamannya disebut dengan zaman merkantilisme. Jaminan keselamatan dapat diberikan oleh para raja terhadap para bangsawan.
kerabat dan bawahannya, sistem inilah yang melahirkan tuan tanah. Banyak tuan tanah pada zaman dahulu. Kemudian melahirkan bangsawan, kaum petani, dan raja-raja kecil yang diharuskan untuk membayar upeti terhadap raja besar. Jadi sistemnya merkantilisme ini, koin-koin emas mereka kumpulkan, mereka harus tahu upeti. Jadi kalau misalnya jajahannya tidak luas, belum luas seperti yang misalnya Majapahit, kemudian ada kerajaan-kerajaan lain lagi yang mereka lebih luas jajahannya, mereka lebih dihargai oleh daerah tempat lain. Semakin luas daerah jajahannya negara tersebut atau bagian dari daerah tersebut dihargai. Dan biasanya yang paling dihargai mereka akan menerima setoran upeti. Upeti dari raja-raja yang kecil. Sistemnya seperti itu. Begitulah perekonomian mereka terbangun. Baru setelah zaman atau abad ke-16, teori absolute advantage yang disampaikan oleh Adam Smith muncul pada tahun 1776. Jadi sebelumnya ketika setelah zaman purba kemudian masuk ke merkantilisme. Merkantilisme ini adalah di mana pengumpulan koin-koin emas dan sistemnya adalah sistem kerajaan, baru muncul teori Adam Smith. Mereka mulai memperluas perdagangannya. Kita beralih pada teori yang lebih baru, teori keunggulan mutlak, atau teorinya dari Adam Smith mengenai absolute advantage. Dari teori ini dikemukakan bahwa oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith menganjurkan bahwa perdagangan bebas sebagai kebijakan yang mampu mendorong kemakmuran suatu negara. Ditinggalkan zaman kerajaan di mana koin-koin emas, upeti itu sudah mulai ditinggalkan. Sudah tidak ada lagi upeti dari raja-raja kecil ke raja-raja besar. Mereka akan masuk ke model yang baru. Di mana model yang baru ini mereka menganjurkan perdagangan bebas sebagai kebijakan yang mampu mendorong kemakmuran suatu negara. Berdaganglah kamu katanya. Berdagang bukan upeti sistemnya. Dikurangi upeti dari raja kecil ke raja besar itu. Adam Smith menganjurkan teori perdagangan internasional yang dikenal dengan teori keunggulan mutlak atau absolut. Menurutnya, dalam perdagangan bebas, setiap negara dapat menspesialisasikan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan mutlak atau absolut dan mengimpor komoditi yang memperoleh kerugian mutlak. Itu yang dianjurkan oleh Adam Smith. Ketika zaman sudah berkembang nih, mereka sudah mengerti mengenai bagaimana kita berkegiatan antara satu negara dengan negara lainnya. Adam Smith menganjurkan perluaslah pasarnya dengan memiliki keunggulan mutlak, dengan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara orang lain. Ini dikatakan sebagai absolute advantage. Gimana caranya? Ya ekspor impor itu tadi. Kegiatan perdagangan atau kegiatan bisnis internasionalnya akhirnya menjadi ekspor impor perdagangan antara satu negara dengan negara lain. Smith yakin bahwa seluruh negara dapat menikmati keuntungan dengan adanya perdagangan internasional antar negara. Smith menganjurkan kebijakan laissez-faire, yaitu kebijakan yang menyarankan sedikit mungkin intervensi dari pemerintah terhadap perekonomian. Melalui perdagangan internasional, sumber daya yang dimiliki dunia dapat digunakan secara efisien dan dapat memaksimalkan kesejahteraan seluruh dunia. Ini yang dikatakan oleh Adam Smith. Kemudian, pandangan Smith ini bertentangan dengan kenyataan saat ini di mana banyak sekali distorsi atau pembatasan terhadap kegiatan perdagangan internasional. Pembatasan perdagangan hanya akan menguntungkan sedikit pihak dan merugikan banyak pihak. Dibantah teorinya Adam Smith ini oleh siapa? Oleh teori dari comparative advantage. Teori absolute advantage lebih mendasarkan pada besaran variabel real, bukan moneter. Teori ini lebih dikenal dengan nama teori murni atau pure teori perdagangan internasional. Teori murni ini memusatkan perhatiannya pada variabel real seperti misalnya nilai suatu barang diukur banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, akan semakin tinggi nilai barang tersebut. Dikatakan sebagai labor theory of value.
Teori absolute advantage, Adam Smith yang sederhana menggunakan teori nilai tenaga kerja. Teori nilai tenaga kerja ini bersifat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogen. Mengasumsikan tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi. Dalam kenyataannya, tenaga kerja itu tidak homogen. Faktor produksi tidak hanya satu. Mobilitas tenaga kerja tidak dapat dijelaskan. Contohnya sebagai berikut. Ketika ini Oke. Ini teorinya Adam Smith bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri atau mengspesialisasikan diri dalam menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan absolut. Barang ini diekspor. Sebaliknya, negara tersebut mengimpor barang yang apabila dihasilkan sendiri tidak mempunyai keunggulan absolut. Barang yang memiliki keunggulan absolut bila barang tersebut dihasilkan secara lebih murah dibandingkan dengan negara lain atau lebih efisien. Efisien ini ditunjukkan oleh lebih sedikitnya input yang digunakan atau lebih banyaknya output yang dihasilkan dari sejumlah barang tertentu. Misalnya begini, terdapat dan kalian bisa mencatat contoh ini. Siapa tahu nanti saya keluarkan soalnya di dalam soal UTS. Dan ini kita akan sedikit menghitung. Bagaimana cara menghitungnya? Saya akan terangkan dari sini. Kalian ambil kertas, kemudian kalian tuliskan ada dua buah negara, negara A dan negara B. Ya, buatkan dalam satu tabel. Saya akan contohkan di sini. Buatkan dalam satu tabel negara A dan negara B. Kemudian kalian buat lagi produk X dengan produk Y. Sudah? Apabila diketahui, kalian tulis soalnya, apabila diketahui negara A memiliki 50 orang tenaga kerja. Negara B (20 orang tenaga kerja). Negara A menghasilkan produk. Sudah tidak ada di dia, Mas. Negara A menghasilkan produk X sebanyak 30 unit. Dan produk Y 10 unit. Sedangkan negara B dengan 20 orang tenaga kerja menghasilkan produk X 25 unit. Dan produk Y 50 unit. Silahkan kalian hitung berapa produk yang dihasilkan oleh negara A dan negara B.
Kemudian kalian cari mana yang memiliki keunggulan absolut, negara A atau negara B. Silakan kerjakan dulu. Oke, silakan kerjakan. Paham nggak mengenai konsep yang disampaikan oleh Adam Smith-nya? Mana yang memiliki keunggulan mutlak? Ada yang bisa jawab? Bapak izin menjawab. Ya, silakan. Tadi kan disebutkan ya Pak, kalau misalkan kalau yang negara B itu tenaga kerjanya itu cuma 20 orang. Ya. Sedangkan yang negara A itu tenaga kerjanya 50 orang. Ya. Nah, dijumlahkan kalau misalkan jumlah produknya itu jauh lebih banyak yang negara B dibandingkan yang negara A. Jadi kalau menurut saya, yang negara B yang memiliki keunggulan mutlak. Negara B betul memiliki keunggulan mutlak. Produknya produk X atau produk Y? Yang memiliki keunggulannya seluruh produknya, negara B menghasilkan 75 unit untuk produk X dan Y, gitu ya. Untuk negara A 40 unit untuk produk X dan Y. Dan mana yang memiliki keunggulan mutlak? Apabila dilihat dari tenaga kerja yang dimiliki, negara B memiliki keunggulan mutlak dengan 75 unit. Lalu produk mana yang harus diekspor oleh negara B? Yang harus diekspor dengan 20 tenaga kerja, negara B menghasilkan 50 unit, sedangkan negara A hanya 10 unit. Baiknya negara B mengekspor produk Y dan negara A mengekspor produk X. Oke, sampai sini. Paham? Paham nggak? Ya, kalau tidak saya perlihatkan contoh kasusnya di sini. Sebentar, saya sharekan contoh kasusnya. Paham semua? Berarti kalau diam berarti paham semua. Konsepnya mudah. Kalau itu hanya satu, nanti berkembang soalnya akan lebih banyak. Tapi dasarnya seperti itu. Cara menghitungnya seperti itu. Hanya tinggal ditambahkan mana yang lebih tinggi produk yang dihasilkan, mana yang lebih sedikit tenaga kerja yang mereka pergunakan. Lalu kalau misalnya dilihat produk mana yang harus diekspor, mana yang lebih banyak produknya, mana yang lebih sedikit ketika tenaga kerja yang dipergunakan banyak. Paham ya? Oke, kalau sudah paham silahkan contoh soal yang kedua. Silahkan dicatat. Apabila diketahui negara A memiliki seratus orang tenaga kerja.
Negara B ,50 orang tenaga kerja. Negara A berhasil memproduksi televisi dengan 100 orang tenaga kerja sebanyak 50 unit. Sedangkan negara B dengan 50 tenaga kerja berhasil memproduksi TV 10 unit saja. Dan negara A dengan 100 tenaga kerja berhasil memproduksi kentang 30 unit. Negara B berhasil memproduksi kentang 10 unit. Dari soal tersebut, manakah yang memiliki keunggulan absolut dan produk manakah yang harus mereka ekspor? Yang dinyatakan sebagai absolute advantage atau keunggulan mutlak. Silakan dikerjakan dulu. Gampang ya, gampang. Kalau absolute advantage gampang karena kita hanya tinggal mencari keunggulan mutlaknya saja. Silakan dikerjakan. Kalian bisa mempermudah soal cerita yang saya sampaikan tadi dengan kalian membuat tabel. Kalian bagi menjadi 3 tabel. Di mana tabel yang pertama berisi mengenai tenaga kerja, tabel yang kedua berisi mengenai hasil kegiatannya, tabel yang kedua berisi mengenai kegiatan dari negara. Tadi kan negaranya ada 2, produk yang dihasilkannya pun 2. Antara TV dengan kentang. Kalian cari negara A lebih baik mengekspor apa nih? Dengan tenaga kerja yang sedikit, tetapi menurut absolute advantage mereka keunggulan mutlak. Kalau punya keunggulan mutlak, berarti produk yang dihasilkannya itu lebih banyak dengan tenaga kerja yang sedikit. Kalian jumlahkan dulu cara